tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, supaya siswa dapat mengetahui cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Yang ketiga, siswa dapat membuat pantun berdasarkan usia. Yang keempat, siswa dapat membuat gambar cerita. Materi yang pertama tentang cara mencegah gangguan organ kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah cara mencegah penyakit anemia. Yang harus dilakukan yaitu mengkonsumsi makanan kaya akan kandungan zat besi. Banyak mengandung vitamin C, folat, dan vitamin B12. Kemudian, cara mencegah penyakit hipotensi yaitu dengan cara mengkonsumsi air putih dan garam, tidak minum yang beralkohol, menghindari tempat temperatur tinggi, tidak makan secara berlebihan. Kemudian cara mencegah dari penyakit varises yaitu melakukan olahraga teratur, tidak duduk menyilangkan kaki, serta menjaga berat badan ideal. Cara mencegah supaya terhindar dari penyakit miokarditis yaitu sering melakukan vaksinasi, menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan makanan, dan menjaga kebersihan diri. Kemudian yang terakhir adalah cara mencegah agar terhindar dari hipertensi yaitu menjaga berat badan ideal. Lakukan olahraga secara rutin, perbanyak konsumsi makanan rendah lemak, makan makanan yang kaya akan serat, dan kurangi mengkonsumsi garam, alkohol, rokok, serta kafein. Jadi itulah anak-anak cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah berdasarkan jenis penyakitnya. Kemudian, salah satu penyakit yang mengganggu peredaran darah yaitu demam berdarah adalah penyakit yang menyerang sistem peredaran darah. Penyakit ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, bagaimana mencegah supaya terhindar dari penyakit ini? Ingat 3M. Pertama, menguras bak mandi dan tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Yang ketiga adalah mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air. Jadi iklan yang ada di layar kalian itu dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan ya. Anak-anak bisa menerapkannya ini di rumah supaya terhindar dari penyakit demam berdarah. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Yang pertama harus kita lakukan yaitu mengidentifikasi ciri-cirinya dari pantun berikut. Akhir pekan pergi ke pasar, hansip lewat bawa penjahat. Jika ingin darah lancar, wajib makan makanan sehat. Nah, berdasarkan kata terakhirnya, suku katanya, kalian bisa perhatikan yang belakang yang Miss beri huruf tebal. Ar, at, ar, at. Nah, itu yang pertama sajaknya kita ubah jadi A, B, A, B. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah pantun tersebut terdiri 4 baris. Kemudian, baris pertama dan ketiga diakhiri suku kata ar, diberi simbol A. Baris kedua dan keempat diakhiri suku kata at, diberi simbol B. Jadi, berdasarkan akhir suku katanya, pantun yang ada di video ini bersajak A, B, A, B. Jadi, ini ciri-ciri pantun yang ada di layar kalian. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari pantun tersebut, berdasarkan jenisnya, pantun tersebut merupakan pantun nasihat
karena berisi imbauan untuk makan makanan sehat. Ini contoh yang pertama ya. Nah, ini ada lagi yang kedua. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Pergi ke dokter bersama Olga. Setiap hari bangunlah pagi. Jangan lupa berolahraga. Suku kata yang terakhir sudah Miss beri huruf tebal. Ya, diberi simbol A, B, A, B. Ciri-ciri pantun yang sudah kita baca tadi, pantun terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan ketiga diakhiri suku kata gi diberi simbol A. Baris kedua dan keempat diakhiri suku kata ga diberi simbol B. Pantun tersebut bersajak A, B, A, B. Nah, berdasarkan jenisnya juga, ini merupakan pantun nasihat karena memberikan nasihat supaya bangun pagi dan tidak lupa berolahraga. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu membuat pantun berdasarkan usia. Dalam membuat pantun, seperti pada subtema 2 dan subtema 1 sudah Miss berulang kali juga menyebutkan. Dalam membuat pantun, kita harus menentukan tema, jenisnya, menentukan sajaknya pada bagian sampiran dan isi pantun. Nah, berikut adalah contoh pantun anak-anak. Di pantai banyak pohon kelapa, di laut banyak udang dan ikan. Malam ini bulan purnama, mari main bersama di halaman. Kemudian pantun tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Kita lanjutkan. Membuat gambar cerita. Gambar cerita itu banyak sekali jenis-jenisnya. Cerita gambar adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Langkah-langkah membuat gambar cerita yaitu menentukan ide atau gagasan, membuat sketsa, dan mewarnainya. Fungsi dari cerita gambar adalah memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Berikut contohnya. Judulnya adalah Gara-gara Corona. Ya. Untuk mencegah supaya tidak tertular virus corona, yang perlu dilakukan adalah yang pertama, di rumah saja. Yang kedua, keluar rumah jika benar-benar perlu dan menjaga jarak minimal yaitu 1 meter. Kemudian yang ketiga, pakai masker jika sakit. Tetapi untuk sekarang, jika kalian ingin keluar rumah, pakailah masker. Yang keempat yaitu rajin cuci tangan dengan air dan sabun. Ingat, air yang mengalir. Kemudian yang kelima adalah makan makanan yang bergizi. Dan tambahan lagi, jangan lupa minum vitamin.